Salam dalam kasih Kristus, Ibu, Bapak, Saudara, Saudari semua. Berjumpa kembali dalam Resapi, Renungan Singkat Pemelihara Iman. Pada hari ini, Bapak Ibu Saudara, kita akan bersama-sama merenungkan sebuah tema, keagungan anak Allah. Dan ayat yang melandasinya dari surat Ibrani, pasal 1, ayat 5-14. Namun, kali ini saya hanya akan membacakan ayat yang ke-8 saja. Ibrani pasal 1, ayatnya yang ke-8. Tetapi tentang anak, ia berkata, "Tahtamu ya Allah tetap untuk seterusnya dan selamanya, dan tongkat kerajaanmu adalah tongkat kebenaran." Suatu ketika, seorang guru sekolah minggu memasuki kelasnya di hari Minggu berjumpa dengan para muridnya. Kemudian ia berkata kepada para muridnya, "Adik-adik, hari ini sudah tanggal 18 Desember. Sudah semakin dekat Natal ya." Dan murid-murid pun menjawab dengan begitu antusias, "Iya Kak, betul. Sudah sangat dekat Natal." Salah seorang dari murid-murid itu pun berkata, "Aku sudah gak sabar Kak, mau Natalan." Guru itu pun bertanya, "Kenapa kamu begitu tidak sabar untuk Natalan?" Si murid yang riang gembira ini pun menjawab, "Karena aku sudah kangen ketemu Santa Claus." Seketika itu juga sang guru sekolah minggu tadi terdiam. Dan segeralah ia berusaha masuk pada cerita tentang firman Tuhan hari itu yang bercerita tentang persiapan kelahiran Tuhan Yesus. Di dalam ia bercerita berulang kali ia mengatakan hari Natal kita merayakan kelahiran Tuhan Yesus. Hari Natal kita merayakan kelahiran Tuhan Yesus. Pengulangan yang dilakukannya memiliki pengharapan agar murid-muridnya, terutama sang murid yang tadi merindukan Santa Claus, dapat memperingati Natal, merayakan Natal sebagai hari lahir Yesus Kristus, lebih daripada kesempatan untuk berjumpa dengan Santa Claus. Mungkin kita bisa mengatakan itu kesalahmengertian yang wajar dari seorang anak kecil. Namun Bapak Ibu Saudara, penulis surat Ibrani juga mengalami permasalahan yang hampir-hampir demikian. Ia menyadari betul bahwa di antara para pembaca suratnya ada orang-orang yang lebih mengingat tokoh perjanjian lama ketimbang Yesus. Dan mereka memiliki ketertarikan khusus kepada sosok malaikat. Oleh karena itu, pada awal suratnya atau juga awal catatan khotbah panjangnya ini, penulis Ibrani menyatakan keagungan anak Allah, yakni Yesus Kristus. Keagungan Kristus ia wartakan sebagai anak Allah dengan menyandingkan status Kristus dengan status malaikat sebagai pelayan dari sang anak Allah. Memang berikutnya ada pula penjelasan dari penulis bahwa Kristus ketika lahir ke dunia berada lebih rendah dari malaikat. Namun keberadaan itu terjadi dalam rangka karya penyelamatan Allah yang agung dan mulia. Dan itu semua hanya dapat dilakukan oleh Kristus, sang anak Allah. Sehingga jelaslah perikop kita bahkan keseluruhan surat Ibrani adalah sebuah surat yang begitu menekankan berita mengenai Yesus Kristus sebagai sang anak Allah yang agung, mulia, lebih istimewa dari siapapun. Bahkan juga lebih daripada siapa saja yang pernah dipakai Allah untuk memimpin atau menjadi teladan bagi umat Allah. Dengan demikian,
pada hari ini, 18 Desember dan juga hari-hari menjelang Natal ini, kita bersama diajak untuk merenungkan, sudahkah Kristus menjadi yang istimewa, menjadi yang terutama dalam hidup kita? Ini saat yang tepat bagi kita untuk bertanya pada diri kita masing-masing, masihkah kelahiran Yesus begitu kita nantikan untuk kita rayakan bersama? Atau diskon besar-besaran lebih kita nantikan hari-hari ini? Kita juga bisa bertanya pada diri, sudahkah Kristus selalu menjadi yang pertama mendengar setiap cerita hidup kita? Di sepanjang perjalanan hidup kita, Ia adalah Allah yang senantiasa menyertai kita. Ia selalu menyertai dan memberikan teladan bagi hidup kita. Pertanyaannya, sudahkah kita menjadikannya sebagai teladan dalam menjalani kehidupan? Seberapa sering sih kita sudah melatih hidup kita sesuai dengan cara Yesus menjalankan kebenaran dan keadilan? Seberapa sering kita sudah berupaya memperjuangkan perdamaian di tengah perbedaan yang ada? Kiranya pertanyaan-pertanyaan tersebut dapat menolong kita makin menghayati masa-masa menjelang Natal ini. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Allah Bapa kami sungguh bersyukur atas kehadiran-Mu di dalam kehidupan kami. Engkau menyertai kami sedemikian rupa. Bahkan menjelang Natal ini, Kau kembali mengingatkan kami Tuhan, bahwa Engkau adalah Allah yang senantiasa mau dekat dengan kami. Dan di saat kami menyadarinya, kami pun mengingat betapa pentingnya kami selalu juga menempatkan-Mu sebagai yang terutama dalam hidup kami, menjadi fokus dalam kehidupan kami setiap hari. Bimbing kami ya Bapa, biarlah kami senantiasa memandang pada Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup. Sehingga kami beroleh kemampuan untuk hidup makin serupa dengan Kristus Tuhan kami, makin sempurna sebagaimana Engkau rindukan untuk kami kerjakan. Sertai kami dan mampukanlah kami ya Bapa. Dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, Sang Anak Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Ya Ibu Bapak Saudara semua, kiranya setiap perenungan kita menghasilkan laku hidup yang baru lagi hari ini. Dan kiranya kasih Kristus Sang Anak Allah sendiri yang merengkuh dan menguatkan kita. Salam sehat, salam semangat, Tuhan memberkati.